Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat LJK atau lembar jawaban komputer yang bisa digunakan untuk siswa dalam ujian, baik itu ujian PTS, PAS ataupun PAT. Kali ini saya akan menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Evalbi. Kalau misalnya Bapak Ibu belum mendownload, silakan bisa download dulu di aplikasinya di Play Store. Sini kita cari contohnya Evalbi, Evalbe, dan cari. Kita gunakan aplikasi yang ini ya Bapak Ibu, Evalbi OMR Sheet Scanner. Silakan Bapak Ibu install dulu. Di sini karena saya sudah menginstal, maka saya langsung buka saja. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai menginstal juga, silakan langsung dibuka. Ini tampilan awal ketika akan menggunakan aplikasi Evalbi. Kalau misalnya Bapak Ibu ada tampilan untuk mengizinkan aplikasi, silakan izinkan dulu. Selanjutnya, di sini bisa Ibu Bapak pilih sign in with Google account. Klik, kemudian kita pilih akun Google kita. Di sini saya contohkan dengan akun Gmail milik saya. Kita klik. Selanjutnya di sini kita masukkan nama kita. Usernya masukkan nama kita. Ini boleh diganti, boleh tidak. Kemudian organization, ini adalah nama sekolah ibu bapak tempat tugas. City silakan diisi dengan nama kota ibu bapak. Dan untuk country berarti kita pilih Indonesia sesuai dengan negara kita. Setelah selesai mengisi semua data profile, kemudian kita klik tombol save. Selanjutnya, Ibu Bapak silakan memasukkan nama siswa yang Ibu Bapak pegang. Kalau misalnya saya contoh memegang kelas 4 SD, berarti saya akan memasukkan nama-nama siswa kelas 4 yang saya pegang. Untuk itu, langkah pertama, Ibu Bapak silakan klik tanda garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian masuk ke menu student. Setelah selesai, silakan Ibu tambahkan siswanya dengan cara klik tombol add di bagian bawah. Class name silakan masukkan kelas yang Ibu Bapak pegang. Contoh di sini saya ketik kelas 4. Untuk roll no, ini adalah nomor urut nomor peserta siswa dalam ujian. Minimal ini 2 digit dan maksimalnya adalah 9 digit. Tapi kalau saya minimal itu 3 supaya memudahkan, misalnya contoh 401. Berarti kode ini 4 itu menunjukkan kelasnya, kelas 4, 01 menunjukkan urutan siswanya. Absen ke-1 misalnya. Atau kalau misalnya untuk PAT pada tahun 2003-2024. 2324. Misalnya untuk kelas 4, masukkan 4. Kemudian siswanya 001 misalnya. Itu silakan Ibu Bapak sesuaikan saja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, tidak ada aturan baku untuk penomboran siswa ini. Kita contohkan saja yang 3 digit. Kelas 4, nomor ke-1. Contoh di sini namanya adalah Ahmad. Untuk phone dan email silakan boleh dikosongkan, kemudian langsung klik tombol add. Maka nama siswa yang ke-1 sudah masuk. Untuk selanjutnya, masukkan lagi siswa yang kedua. Selanjutnya,
Kalau sudah semua siswa sudah masuk ke dalam data ini, kita kembali lagi ke pojok kiri atas. Klik garis tiganya, masuk ke bagian exams. Maka akan kembali ke tampilan awal. Langkah selanjutnya adalah membuat LJK untuk menentukan tampilan LJK-nya. Kita klik tombol plus di bagian bawah. Roll no digit kita tentukan sesuai dengan digit nomor peserta yang sudah ibu bapak buat tadi. Nomornya adalah 3 digit 401 gitu ya. Maka di sini saya pilih 3. Untuk exam set dan subjek di default saja 1. Kemudian untuk subjek satunya ini diganti lembar jawaban. Kalau sudah, klik tombol next. Ada pilihan section 1. Kita ganti dengan pilihan ganda. Kemudian pada bagian number of question, ini diisi dengan jumlah soal yang ingin ibu bapak buat. Soal pilihan gandanya ya, bukan soal keseluruhan. Soal pilihan gandanya sebagai contoh saya membuat 25 soal. Kemudian question type ini diisi dengan banyaknya pilihan jawaban di setiap soal. Contoh kan kalau dalam soal pilihan ganda pasti ada A, B, C untuk kelas bawah atau A, B, C, D untuk kelas atas, atau mungkin ada yang A, B, C, D, E bagi kelas tinggi, kelas SMP ke atas misalnya ya. Nah, saya contohkan di sini 4 option, berarti hanya A, B, C, dan D. Untuk pilihan selanjutnya, marks of all correct. Di sini diisi dengan nilai apabila betul. Artinya satu soal itu nilainya berapa. Karena saya 25 soal ingin menjadi nilai akhirnya itu 100, maka berarti satu soal dikasih nilai 4. 25 dikali 4 supaya nilainya 100. Setelah itu klik tombol next. Ini tampilan awal LJK yang akan kita buat. Tapi di sini saya pribadi merasa tampilannya kurang begitu menarik Bapak Ibu. Maka kita akan sedikit setting supaya tampilannya lebih menarik dan lebih umum ya. Yang pertama, pada bagian roll no, itu bagi siswa pasti akan bingung. Nah, supaya anak-anak tidak bingung, maka kita ganti kata roll no ini dengan misalnya nomor absen atau nomor peserta. Caranya kita masuk ke bagian label. Di sini ada label, ada default, kita klik defaultnya. Kemudian kita pilih add new. Kita scroll ke bawah. Kemudian ada text label. Pada answer sheet kita klik. Selanjutnya pada roll no kita ganti katanya menjadi nomor peserta. Setelah itu klik save. Kalau sudah, klik save lagi di bagian bawah. Kita kasih nama untuk identitas nomor tadi. Misalnya saya contohkan absen atau nomor aja. Kemudian save. Untuk melihatnya, untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau tidak, kita klik pada bagian default, kemudian klik sesuai dengan nama yang barusan, nomor kita klik. Maka yang tadinya roll no sudah menjadi nomor peserta. Langkah berikutnya, kita akan membuat tampilannya yang sebelah kiri itu adalah untuk nomor, kemudian sebelah kanannya untuk pilihan gandanya. Kalau ini kan masih nomor dengan pilihan ganda, itu jawabannya masih satu kolom. Kita layoutnya kita ganti, yang asalnya continuous kita menjadi subject in column. Nah,
sudah sedikit bagus, hanya masih kurang pas tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat judul headernya. Kita klik, kemudian pilih add new. Pada bagian title kita aktifkan dulu, kemudian isi pada kolom yang tersedia. Contoh LJK pas misalnya, SD Negeri Gandasoli. Kemudian di bawahnya lengkapi juga dengan tahun pelajarannya. Ganjil. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian instruction. Kita aktifkan dulu. Kemudian isikan lagi petunjuk penggunaan LJK-nya atau petunjuk pengisian LJK-nya. Kita buat dulu petunjuknya ya. Baik Bapak Ibu, jika sudah selesai mengisi bagian instruction, selanjutnya kita akan mengisi mengisi pada bagian label. Label ke-1 di sini contohnya nama lengkap. Saya ambil posisinya medium. Kemudian yang kedua, ini ada kelas dengan jenisnya small. Kemudian yang ketiga ada mata pelajaran. Saya ambil contoh medium lagi. Kemudian yang keempat ada misalnya tanggal dengan size-nya small. Kemudian kita klik save. Kemudian pada bagian menu yang muncul kita kasih misalnya judul LJK. Kalau sudah, klik tombol save. Maka akan kembali ke tampilan awal. Selanjutnya kita coba lihat tampilan hasilnya. Pada bagian continuous, tadi kita pilih menjadi subject in column. Kemudian pada bagian label kita ganti dengan nomor yang kita buat tadi, nomor. Dan header kita ganti dengan yang barusan kita buat, judul LJK. Nah, Bapak Ibu, tampilannya sudah cantik ya. Sudah sangat bagus. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengganti label-labelnya, misalnya nama lengkap, mata pelajaran ataupun yang lain, silakan diedit kembali, dibuat lagi untuk judul-judulnya. Jadi kalau misalnya sudah, klik tombol save di bagian pojok bawah. Kemudian kelas name-nya masukkan kelas ibu bapak tadi. Kelas saya tadi contohnya adalah kelas 4. Exam name, mata pelajaran apa yang akan diujiankan. Contohnya misal saya akan membuat untuk IPAS. Exam date di sini diisi dengan tanggal pelaksanaan ujiannya mau kapan. Contoh misal ya untuk pelaksanaan di tanggal 4. Oke. Kemudian selanjutnya klik tombol save. Maka akan kembali ke tampilan awal. Langkah selanjutnya adalah mencetak desain LJK yang kita buat tadi ke kertas atau dengan cara di print. Caranya kita klik tombol PDF di sebelah kiri mata pelajaran tadi. Ketampilannya akan ini, kita download image. Kemudian untuk memudahkan pencetakan kita langsung share saja. Gunakan WA, kita kirimkan ke nomor pribadi saja. Kemudian kirim. Selanjutnya silakan ibu bapak buka web WhatsApp di laptop atau di komputernya, download image-nya dan silakan dicetak menggunakan aplikasi
Microsoft Word ataupun yang lainnya. Jika sudah selesai mendownload LJK-nya, selanjutnya langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menentukan kunci jawaban pada soal yang Ibu Bapak buat. Caranya, kita klik pada bagian soalnya, kemudian di bawah ada menu Key. Silakan Ibu tentukan kunci jawaban dari setiap soal yang Ibu Bapak buat. Kita contoh saja ya. Kita isi. Jika sudah semuanya diisi kunci jawabannya, selanjutnya klik tombol Save. Dan jika sudah demikian, maka silakan LJK-nya bisa dibagikan ke siswa untuk diisi. A few moments later. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Anggap siswa sudah selesai melaksanakan ujian. Maka langkah selanjutnya kita akan memeriksa jawaban dari siswa tadi. Untuk itu kita kembali buka aplikasinya. Kemudian kita pilih mapel yang sudah diujiankan oleh anak. Kemudian kita akan melakukan penyekenan pada LJK yang sudah dikumpulkan dari siswa tadi. Kita pilih tanda merah yang di bawah untuk menyeken. Kemudian Ibu Bapak yang perlu diperhatikan, di situ ada tanda kotak-kotak. Maka tempatkan pada kotak-kotak hitam yang ada di LJK-nya. Bagi contoh di sini saya contohkan yang ada di laptop aja ya Bapak Ibu. Nah, posisinya dimiringkan ya. Kita tempatkan supaya kotaknya masuk. Nah, ini dia. Sudah selesai, kita scan yang kedua. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, kita kembalikan. Maka di sini otomatis nilai sudah bisa diketahui, termasuk juga dengan jawaban siswanya. Kita contoh yang ke-1 Ahmad, kita klik. Nah, bisa Ibu Bapak lihat hasil jawaban siswanya. Di bagian atas ada gambar LJK yang anak. Kemudian itu ada yang hijau dan merah. Yang hijau berarti bagian yang betulnya Ibu Bapak ya. Kalau yang merah berarti yang salah. Kemudian di bawah juga ada detail jawaban siswanya dan nilai yang sesuai dengan kuncinya. Apabila ada siswa yang mengisi dua jawaban, misalnya A dan B diisi, mungkin lupa dihapus, maka kita bisa memilih ke menu edit. Nah, misalnya nomor 1 jawabannya anak memilih A dan B, ya, maka pasti akan terbaca seperti itu. Kita buang salah satunya, mana yang akan diambil, gitu ya. Kemudian kalau sudah, klik tombol save. Kemudian untuk mengetahui nilai total dan kita akan mengolah nilainya di laptop atau di komputer, maka kita bisa klik menu Excel di bawah, tombol Excel. Kemudian kita di sini gunakan use free trial saja. Kemudian download. Next. Kita tunggu. Kita klik tombol share. Dan sama seperti tadi, kita gunakan aplikasi WhatsApp atau WA untuk membagikan nilai yang diambil tadi. Kita masuk lagi ke email pribadi saya, WA pribadi saja, kemudian dikirimkan. Kalau sudah dikirimkan ke WA, silakan Ibu Bapak kembali lakukan download di laptopnya, boleh dengan cara buka aplikasi web WhatsApp-nya. Kemudian dibuka di
aplikasi Excel. Dan nilai-nilai yang sudah ada silakan bisa langsung diolah datanya. Baik, mungkin demikian Ibu Bapak cara penggunaan aplikasi Evalbi untuk memeriksa LJK. Bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara untuk import siswa supaya tidak menginput satu-satu di smartphone kita.